setelah berjalannya sampai tahun 2000 berapa, baru ternyata di daerah Brebes itu sudah ada lebih dulu, malah yang terakhir saya dengar itu dari 1985. Kalau Queen, dia tiap lomba pasti juara. Karena cc-nya udah susah dikalahin. Ketemu burung-burung yang lain itu susah. Nah itu yang namain burung saya itu mewah, nah itu Queen itu. Saya kaget waktu beli Queen, belum juara kok harganya mahal gitu loh. Nah akhirnya kan, wes pokoknya manut aku katanya Mas Kapil. Oke. Setelah dibeli, mulai dilombain, lihat lombanya. Masya Allah, kalau udah turun dari atas sampai bawah tuh blek. Selamat sore, nama saya Mas Jonet, tim saya dari tim Kenwood. Saya main merpati dari tahun 2000. Nama saya Muhammad Nurtanto, yang biasa di hobi ini dipanggil Mbah Kapil ya. Alamat di Pekajangan Gang 2. Saya menjalani hobi ini untuk merpati kolong itu 1999. Jadi dulu awal main burung waktu kolong itu saya waktu itu di Gandarum. Jadi dulu awal di Gandarum di daerah Kajen yang sekarang jadi pusat pemerintahan di daerah di Kabupaten Pekalongan itu di Gandarum yang sekarang. Dulu itu yang mengenalkan itu teman-teman dari Banjarnegara, Mas. Jadi kami nggak tahu menau asal muasal istilahnya kok merpati kolong itu dari mana. Setelah berjalannya sampai tahun 2000 berapa, baru ternyata di daerah Brebes itu sudah ada lebih dulu, malah yang terakhir saya dengar itu dari 1985 begitu. Nah setelah itu kita enak. Kalau dulu bayangkan kalau waktu pertama saya ngelatih burung merpati hanya mengadopsi dari burung rumahan, saya latih di kolong. Korbannya banyak, itu seru banget waktu dulu. Bisa bawa 3 pasang, kadang bawanya betina semua. Nah setelah kenal kami di Brebes, saya ada burung-burung dari sana, baru kita mulai enak main gitu. Dan ternyata memang terah itu memang kalau memang terahnya dari kolong lebih enak gitu Mas untuk dilatih di kolong. Saya kenalkan, nama saya Pak Haji Farohim yang punya Queen. Alamat Pekajangan Gang 3. Pekalongan. Sejak 97-an sampai sekarang. Awalnya saya burung merpati rumah biasa, tuh akhirnya saya ganti sama perkutut. Tapi setelah kawan-kawan perkutut main burung kolong, akhirnya saya kembali ke kolong gitu.
kolong ke tempatnya masih kecil-kecilan. Setelah itu saya istilahnya kecewa, soalnya ada orang kesini kasih burung kolong katanya bagus, ternyata enggak bagus. Itu sampai 2003 ke 2004 saya beli burung, kecewa, itu enggak pernah ada yang juara, itu habis uang 60 juta, tapi enggak ada yang bagus gitu. Akhirnya saya mengadakan lomba burung di Bligo. Itu waktu itu di Bligo yang juara saya beli. Lah itu baru saya mempunyai burung yang bagus. Waktu itu yang juara punya Junet, Mas Junet, namanya Bandit. Yang kedua punya Mukromin, namanya Saddam Hussein. Yang ketiga punya Andi, namanya Sonia. Nah itu setelah saya beli burung yang juara, akhirnya saya mempunyai burung-burung juara gitu loh. Nah itu setelah itu saya beli. Yang itu ketemu Mas Kapil sama Kaji Romat, suruh gabung sama Mas Junet. Waktu itu Junet pegang Niagara sama Casper. Lalu Mas Junet bilang, gini Mas Kaji, saya itu mau gabung, beli burung sama-sama. Nanti waktu itu hasilnya 50%. Nah setelah itu saya berani, 50% saya berani sungguhan. Umpamanya sana Mas Junet 60, saya 40, saya berani, apa malah itu 50-50 gitu loh. Waktu itu nah, beli di Brebes, namanya burungnya Sampurna. Nah itu pertama kali saya sama Junet itu burungnya namanya Sampurna. Kalau sejarahnya Queen gini, Queen itu bapaknya Sarinande, kalau ibunya itu anak Kendar. Anak Kendar itu ngambil saya perempuannya dari orang Kedung Puni. Itu saya oplos sama Sarinande, itu keluarnya Queen. Miki, Queen, itu saudara kakak beradik. Itu yang tenar ya Queennya itu. Itu dulu Queen masih muda, saya baru jodoh, saya titipin ke Mas Dok Karanganyar. Dilatih Mas Dok itu 2 giringan. Itu setelah itu burung kok bagus, dilatih langsung ngolong gitu. Dilatih di Lapak Sentul dulu. Itu burung 2 giringan udah ngolong terus. Nah, akhirnya dititipin lagi ke Mas Kapil. Di Mas Kapil dilatih di Ceroboh apa di Perawasan dulu. Itu dilatih udah jadi, burungnya cc-nya sangat over, tapi dia landingnya di bawah luar biasa. Nah itu akhirnya saya tarik gitu. Saya tarik itu, saya udah punya burung yang namanya Casper sama Permata. Itu burung itu udah kualitasnya, udah cc-nya udah kenceng banget. Tapi setelah saya gandeng sama Queen itu kok jauh banget, cc-nya kayak burung hilang gitu. Cc-nya luar biasa. Mungkin kalau bab cc-nya Queen, burung sampai sekarang pun belum ada yang cc-nya kayak Queen. Soalnya saksinya udah banyak di sini orang yang udah melihat Queen itu dulu. Awalnya Queen itu piyian, saya dititipin sama Junet, tak latih itu, sudah itu burung itu jadi. Setelah Junet itu sudah tahu, waktu itu dilatih di daerah Sentul ya, baru Junet tahu bahwa kualitasnya Queen itu bagus. Terus untuk giringan depannya Junet tak suruh Queen itu tak suruh ambil, biar diterusin Junet. Waktu itu baru ngolong-ngolong sih ya. Tak latih itu sekitar, berarti itu seru banget Mas. Istilahnya pertama saya latih Queen itu, waktu pertama di tempat saya habis sabutan giringan itu, tak latih di rumah, tak lob di rumah aja dari jarak 1 meter, 2 meter sampai 5 meter. Setelah 5 meter di saya kelapa itu sama betinanya itu kurang fokus.
terus terang itu. Begitu tak geber pasti lewat terus ke belakang, nggak pernah yang namanya ke betina. Terus tak dari awal lagi, setelah giringnya kenceng sudah mulai baru giringan terakhir itu waktu saya lop di rumah itu baru jarak 5 sampai 6-7 meter itu, begitu tak lop baru ke betina. Habis itu angkrem tak bawa ke lapangan. Di lapangan saja Mas, itu uniknya gini ya, tak latih dari hari pertama, hari kedua itu nggak mau ke betina, baru hari ketiga Queen itu langsung ke betina, langsung jauhin sampai 50 meter sampai 100 meter udah enak gitu, dan seterusnya begitu. Queen itu lahiran tahun 2006. Lahiran tahun 2006. Miki, Queen, terus adiknya Gundala itu, kalau Gundala itu adiknya Queen, itu yang keluar neneknya Kenwood, nah itu dari itu. Neneknya Kenwood itu dari Gundala, adiknya Queen, cowok saya jodohin sama darah rontek, itu keluar perempuan, nah itu kakeknya neneknya Kenwood itu. Jadi silsilahnya masih ada terahnya Queen gitu. Kalau kakaknya Queen itu dulu Miki udah sering juara, tapi burung masih muda itu tak latih di Sentul hilang. Nah hilang itu diambil sama orang Banjarnegara apa mana itu dilombain di situ sampai udah nggak bisa nggak boleh ngikut lomba. Akhirnya dikembaliin ke sini, saya tebus, yang nebus kakakku Mas Obeh. Nah itu kualitasnya Miki sama Queen itu hampir sama gitu, cc-nya dari kualitasnya, cuman kalau sprintnya Miki sama Queen dulu sprintnya lebih bagus Miki. Kalau Miki burungnya nggak bisa digandeng, lolosnya atasnya juga sangat bagus. Nah itu yang tenar itu seperanaannya itu ya Miki sama Queen itu. Miki warna apa Mas? Warnanya kelabu silver juga. Oh iya. Queen itu waktu dulu kan saya masih kekurangan uang gitu. Jadi Pak Haji Baroh main burung itu belinya paling kendel di Pekalongan dulu. Belinya berani mahal. Nah, dia udah naruh burung di saya itu udah ada berapa gitu. Nah, itu akhirnya Queen minta dibeli. Tapi saya boleh dibeli, tapi burung itu nggak boleh dibawa gitu, biar saya yang joki, yang nanganin burung itu. Akhirnya dia Pak Haji Baroh ya udah nggak apa-apa. Nah itu akhirnya saya beli itu masih muda, masih kurang 1 mungkin. Dulu Mas dijual harga berapa Mas? Zaman dulu itu 15 juta, padahal burung masih harganya paling 1 juta, 2 juta. Itu burung muda udah dibayar 15 juta waktu itu. Nah terus itu saya beli lagi Pendowo ya, Pendowo sama adiknya Sampurna yang namanya saya kasih nama Meteor waktu itu. Itu saya sunat itu. Setelah itu gabung terus, akhirnya juara. Akhirnya ada informasi dari Mas Kapil di PPIP. Nah itu Queen itu saya beli Queen, tapi belum juara. Saya kaget waktu beli Queen, belum juara kok harganya mahal gitu loh. Waktu itu harganya 15 juta, padahal belum juara. Saya bingung. Nah akhirnya kan pokoknya manut aku katanya
Mas Kapil. Oke, akhirnya tak beli 15 juta. Nah itu wis saya beli 15 juta, saya gabungkan sama yang di tempatnya Jonet, wis langsung main itu juara terus sampai 5 tahun itu juara terus. Kronologi Queen itu langsung pindah ke kandang itu, jadi sebelumnya kan Pak Haji Paroh itu kan gabung dengan Jonet. Waktu itu ada Pak Haji Paroh itu punya player yang namanya Sampurna terus Pendowo, Meteor itu. Nah terus berarti setelah Queen itu saya latih sudah mulai kelihatan bagus, saya kembalikan lagi ke Jonet. Di Jonet dilatih bagus. Terus rupanya kan waktu itu kan ownernya itu yang tergabung dalam satu tim di Halilintar itu kan waduk yang pertama Kosilo yang sekarang punya Neo Bulgari, terus Pak Haji Paroh. Kosilo waktu itu playernya ada Sutra, ada Lapindo, terus Pak Haji Paroh punya burung yang namanya Pendowo, Sampurna, terus Meteor. Nah waktu itu kronologinya gini nak, Kosilo itu minat sama Queen, Pak Haji Paroh minat sama Queen gitu loh. Cuman kan saya bilang sama Kosilo udah gini aja, udah kasihkan Haji Paroh aja lah. Aku mau Haji Paroh waktu itu beli burung ya masih gimana ya, masih paling juaranya masih minim gitu loh. Sudah saya mediasi lah antara dua owner itu, ya wis udah kasih Haji Paroh. Nah itu ceritanya seperti itu, kenapa kok bisa ke tangan Haji Paroh gitu loh. Pak Haji Paroh waktu bayar Queen aja belum pernah lihat, belum pernah lihat turunnya bagaimana, gaya turunnya bagaimana, nggak pernah lihat sama sekali. Baru ya mungkin ya saya kasih referensi, ya bagus burungnya istimewa gitu aja lah, sama didukung sama Pak Haji Rohmat gitu. Akhirnya kan dibeli. Setelah dibeli mulai dilombain, lihat lombanya, Masya Allah kalau udah turun dari atas sampai bawah cublek sampai ke pasir. Itu saya lihat dulu itu waktu di Bumi Rejo ya, waktu di Bumi Rejo itu dia setelah landing di pasir itu dia mau terbang ke betinanya aja, sandarannya sampai sayapnya yang buat sandaran, karena pasirnya itu ikut ketanam gitu loh, itu habis kayak gitu. Kendalanya pertama Queen kalau sudah kayak gitu nggak mau terbang. Nah itu kan luar biasa perjuangannya Jonet. Setelah lama akhirnya sudah tenaganya sih udah maksimal, akhirnya bisa. Jadi ini untuk mungkin bagi teman-teman yang punya kendala semacam itu, sebenarnya gini, kalau di ilmu burung itu gini ya Pak, semakin burung itu semakin tenaganya bagus, jadi landingnya burung itu ke bawah itu semakin kontrol. Karena apa? Untuk burung dengan kecepatan tinggi untuk landing ke bawah itu perlu tenaga untuk menjagani gitu loh. Jadi turunnya itu enak banget gitu. Makanya kan ada burung yang kenceng yang bertenaga, ada yang kenceng enggak bertenaga. Itu bisa dibedakan. Nah itu Queen pada awal mulanya seperti itu. Waktu masih turunnya gitu ya udah nggak bakalan terbang lagi. Nah, malah ada kelucuan lagi ya. Itu waktu saya beli 15 juta, katanya orang-orang luar saya belinya 30 juta. Padahal saya beli 15 juta. Malah Mbak Kenju itu bilang, "Ji, sampean ki sombong ya. Kenapa, Bah? Masa Queen belum juara kok dibeli 30 juta?" Lah itu kenapa kok dibeli 30 juta? Kuwi si Mbak Kenju lahnya ngomong bilang, "Karena gini Om, burung Queen itu padahal belum tahu ini loh, belum tahu ini, saya belum tahu sama sekali.
Nah, yang bilangnya gini, soalnya saya itu bekas orang maklar istilahnya ya. Saya itu belum tahu karakter koin turunnya gimana, sifatnya gimana, belum tahu sama sekali. Cuma karena kan saya itu orang maklar, tiba sering ngomong, akhirnya saya beli 30 juta itu gini Om, orang burung juara belum tentu istimewa. Tapi kalau istimewa akan juara ke depannya. Itu koin saya gitu ngomong, padahal saya belum tahu sama sekali. Ciri khas turunnya gimana belum tahu sama sekali, informasi dari kapil toh. Oh gue lah itu lah, kira-kira gitu toh, macam-macamnya gitu, kronologinya gitu loh. Kalau koin enggak susah, burung langsung dilatih, 2 giringan itu langsung masuk kolong. Cuman lamanya pembentukan tenaga, soalnya cc-nya sangat over. Jadi kalau dilepas kadang merasa sakit, dia terbangnya nggak gandeng gitu. Paling itu setelah dia burung itu jadi tenaganya udah bagus, lah dia langsung kerja, langsung lomba, langsung juara terus. Kalau kuin karakternya turunnya kayak kayak burung elang, itu burung Garuda itu turunnya jeplak kayak gini. Jadi kayak bis di tol ketemu mobil kecil itu, kalau nosnya dipencet jos jalan sendiri. Kayak mobil balap itu dipencet nosnya itu jalan, walaupun ketemunya burungnya ini burung yang kualitasnya cc-nya burung dulu hebat-hebat, tapi ketemu kuin di nos itu kuinnya yang jalan, ininya berhenti. Padahal burung ini burung kenceng banget, tapi kayak burung ini berhenti di atas, padahal dia jalan turun. Nah itu kalau di kamera, kalau sekarang mungkin kelihatannya hanya bayangan. Mungkin cc-nya sampai sekarang belum ada yang burung kayak gitu. Jadi ya sering burung ini bisa ngeladenin kuin gandeng, setelah kejadian ketemu ya jauh gitu. Nanti ada lagi, ini bisa nandingin kuin, bisa ngalahin kuin. Nanti setelah ketemu jauh lagi. Jadi nah itu susahnya gitu. Mungkin kalau di sekarang mungkin ya burung itu akan tenar, heboh banget, luar biasa. Kalau kuin sekarang ya belum ada burung yang keluar kayak gitu, cc-nya ya susah. Saya sendiri baru berapa tahun, puluhan tahun bisa menciptakan burung kayak gitu, hanya satu, burungnya saya ngilang. Burungnya kelabu silver juga. Yang udah melihat kualitasnya orang sini, Mas Reza sama Mas Mbah Kapil. Itu sampai di kamera, itu kameranya hanya bayangan. Itu karakternya hampir sama, cuman tetap lebih hebat kuin. Saya beli, enggak saya bayar langsung di tempatnya Junet. Ya jokernya Junet langsung itu loh. Soalnya kan burung saya ada yang di tempatnya Junet 3 waktu itu, kalau nggak salah 3 ya Pel, 3. Nah, itu maksudnya gitu. Langsung nggak pegang sama sekali saya. Dari awal pertama bayar sampai akhir 5 tahun baru saya pegangannya 5 tahun itu. Mau saya ke tempatnya Junet dolan di sana itu, boleh dikatakan saya di sana 5 tahun itu Mas ya. Itu ke tempatnya Pak Junet kalau nggak salah 6 kali atau 5 kali toh. Ke tempatnya Junet tuh, ke tempatnya kandang, di kandang. Enggak kalau malam minggu ke sana, mau lomba ke sana enggak. Cuma Junet ngebel Mas Kaji ini mau lomba ke sana, tolong dikasihkan dananya gini kan. Junet tak bel, net ini dananya ini kan. Junet itu ke rumah saya kasih dana gitu loh. Mamanya kekurangan obat, ya juga gitu. Pas ke sini obatnya kurang ini tolong ditransferkan, tak transferkan guys. Obatnya sampai sini saya bilang sama Junetnya ke sini ambil buat gitu, cuma gitu toh. Sampai sekarang walaupun istilahnya burung apa-apa saja belum ada yang turunnya seperti kuin, belum ada. Soalnya dari atas
keras, prit langsung luas gitu loh, nggak bisa dikejar itu. Dan yang kedua, gaya turunnya yang sampai sekarang itu saya belum pernah lihat. Kalau saya gambarkan itu seperti alap-alap yang mau memangsa-mangsanya itu. Queen itu diambil, saking saya itu mencintai burung itu kayak nyawa saya itu separuh hilang.